Ya, selamat sore untuk kelas 12, 3, dan 4, kisi-kisi soal asal mat lanjut. Ini kita mulai dari nomor 1 tentang turunan pertama dari fungsi trigonometri. Untuk 1A, pertama kita harus membuat dulu akarnya ke dalam pangkat menjadi tangen pangkat 7/2 dikali 10 min 4x. Maksudnya fungsi tanya adalah 10 min 4x pangkatnya 7/2 gitu ya. Nanti baru bisa diturunkan setelah kita ubah akarnya jadi pangkat. Sehingga turunan ini menggunakan rumus yang pertama. Pangkatnya kita turunkan dulu ke bawah jadi 7/2. Lalu habis itu kita turunkan yang dalam kurung ya. 10 min 4x itu turunannya -4. Habis itu tangannya kita kurangi dulu dengan kurang 1 ya rumusnya ya kalau turunan. Habis itu kita turunkan juga tangannya. Nah, kalau tangan itu turunannya adalah secant kuadrat X gitu ya. Ini kalau tangan turunannya adalah secant kuadrat X. Nah, sehingga di sini kita tulis secant kuadrat dengan fungsinya adalah 10 min 4x. Baru kita gabung, di sini min 4 dibagi 2 bisa kita coret, yaitu -2 kali 7, yaitu -14. -14, tangen pangkat 5/2 kali 10 min 4. 5/2 dalam kurung, fungsinya 10 min 4x dikali secant kuadrat 10 min 4x. Jadi itu jawabannya untuk nomor 1A. Sedangkan 1B kita hapus yang ini. 1B kita turunkan masing-masing, utama dari cos pangkat 35 min 6x dulu ya. Untuk yang B ya, untuk yang B, 1B 1B F aksen X gitu ya. Turunan dari cos pangkat 3 yaitu 3-nya diturunkan dulu. Lalu habis itu turunan dalam fungsinya yaitu -6 ya. 5 min 6x jadi -6 saja karena 5-nya 0. Lalu pangkatnya dikurang 1 jadi cos 3 kurang 1 ya pangkatnya. 5 min 6x. Lalu habis itu kita turunkan cos. Cos turunannya adalah min sin. Min sin dari 5 min 6x gitu ya. Nah, habis itu kita lanjut ke sebelahnya. 3 secant 2x pangkat 4 tambah 7x. Ini kalau diturunkan yang secant jadi 3 dikali ini karena pangkatnya nggak ada, pangkat 1 aja, maksudnya bukan pangkat yang lebih 1, jadi kita langsung nanti turunin secantnya aja gitu langsung ya. Ini kita turunkan dulu dalam kurungnya, si 2x pangkat 4 diturunkan jadi 8x pangkat 3. Ya, karena 4 kali 2 8, 8x pangkatnya kurang 1 ditambah 7. Nah, nanti baru kita turunkan sekannya. Sekan itu turunannya adalah tangan sekan ya. Atau sekan tangan ya, sama aja. Jadi tangan 2x pangkat 4 tambah 7x dikali sekan lagi. Itu ya, itu hasil turunan dari sekan. Nah, kalau kita gabung semuanya, kita kecil-kecilin angkanya menjadi sama dengan yang pertama tadi cos ya. Sudah diturunkan, jadi ini ada min ya, ini coret minnya habis, jadi plus. Berarti 18 ya, 6 kali 3 18, lalu sin 5 min 6x dikali cosnya yaitu pangkat 2 ya, 3 kurang 1 2 dari 5 min 6x. Dan dikurang oleh, nah ini 3-nya ke dalam ya, jadi 24x pangkat 3 ditambah 7 ya, dikurungin juga jangan lupa gitu ya. Sorry 21 maksudnya ya, ini dikali 3 lagi 7-nya ya. Jadi 21 plus ya, karena minusnya di luar. Gitu. Ya, habis itu dikali oleh tangan sekan ya. Jadi kita tulis tangannya, tangan 2x pangkat 4 tambah 7x dikali sekan 2x pangkat 4 tambah 7x. Seperti itu semua untuk nomor 1. Oke ya. Sekarang ke nomor 2 langsung kita lihat soalnya.
Nomor 2 itu adalah mengenai bagaimana kita mencari ordinat. Jadi sempat waktu itu dia nanya ya, kuat atau enggak di ulangan gitu ya. Nyata kita mau nggak mau harus kuat ya, karena memang ada contoh yang seperti ini gitu ya. Ini nantinya bisa diterapkan di materi persamaan garis singgung gitu ya. Jadi kita harus mencoba juga di sini contoh dari fungsi trigonometri yang kita turunkan dengan mencari nilai X-nya. Nah, di sini diketahui turunannya gitu ya. Nilainya min 4 pangkat 3. Untuk X-nya diminta hanya dari 70 sampai 130. Jadi pertama kita turunkan dulu fungsi X yang ada di soal yaitu 2 kali 3 sin gitu ya. Berarti kalau kita turunkan f aksen X gitu ya. Nilainya sama dengan, ini langkah pertama ya. Langkah pertamanya berarti 2 kali 3 terus dikali sama dalam kurung kita turunin jadi 2 aja ya. 2x2 min 10-nya 0 turunannya. Habis itu turunan sin adalah cos ya. Cos dari 2x min 10. Ini nilainya sama dengan min 4 per 3 tadi ya. Sudah diketahui soal min 4 akar 3 sama dengan 2 kali 2 4 akar 3 gitu ya. Dikali cos 2x min 10. Dan ini sistemnya perkalian. Ada yang bisa kita coret ya angkanya. Yang bisa kita coret 4 akar 3-nya jadi 1. Ada min jadi min 1 ya semuanya. Maka kita akan dapetin bentuk cos dari 2x min 10 derajat sama dengan min 1. Tinggal kita mencari siapa yang nilai cosnya min 1 untuk relasi trigonometri. Nyata nilai cos yang min 1 itu hanya 1, yaitu cos 180 derajat. Gitu ya. Jadi nanti langkah keduanya kita menentukannya dari si 180 derajat ya. Jadi min 1 itu yang bisa cuman cos 180 derajat saja ya. Karena yang lainnya tidak ada min 1 nilainya selain cos 180. 2x min 10 derajat itu nilainya sama dengan 180 derajat plus minus K WK ya, jangan lupa karena ini membahas persamaan trigonometri nanti pada ujung-ujungnya dikali 360 derajat lalu pindah ruas min 10 jadi positif 190 tambah 10 190 ya plus minus K kali 360 kita bagi 2 dikecilkan jadi X sama dengan 95 ya 190 2 itu 95 terus ditambah kurang K kali 190 derajat udah kelihatan nih ya yang memenuhi mana. Jadi kalau kita masukkan K-nya 0 maka X-nya adalah 95. Ini udah benar di kelas 11 dulu ya. Kita nyari X mulai dari K-nya 0 ya. Bilangan ininya percobaannya gitu ya. K itu kelipatannya gitu ya. Karena kan satu putaran kan 130 derajat ya untuk cos itu ya. Sampai dengan 360 derajat ya gitu perputarannya. Ya, jadi kita dapatkan X 95 derajat karena pertanyaannya cuma X ya. Berarti langsung ketemu ya jawabannya adalah 95 derajat. Itu nomor 2, langsung ke nomor 3. Nomor 3 itu kalau kita lihat di sini mengecek kira-kira pernyataan tersebut benar atau salah dari soal yang diketahui. Kita punya kurva yang berada di X sama dengan pi per 4 gitu ya. Pi per 4 itu kalau kita konversikan ke dalam derajat dia sama aja dengan 45 derajat semuanya gitu ya. Berarti kalau kita mulai pertama kita turunkan dulu fungsi yang di atas karena berkaitan dengan turunan. Ini 6 cos berarti 6 dikali oleh turunan dalam kurung yaitu 2 saja ya. Karena pi per 3 0. Lalu turunan cos itu min sin. Min sin apa? Itu min sin 2x min pi per 3 yang nanti nilainya kita akan bisa menerkan yang namanya MGS karena F aksen itu sama dengan gradien garis singgung. 12 ada minnya berarti min 12 dikali sin apa? Nah, ini kan 45 derajat ya, X ya. Berarti kita masukin 45, 2 kali 45 itu 90 derajat. Pi per 3 itu 60. Ini hasilnya min 12 kali sin 30. Sin 30 itu setengah. Berarti min 12 kali setengah. Ternyata hasilnya adalah min 6. Dan ternyata sesuai dengan pernyataan untuk yang nomor 1 gradien garis singgungnya di X sama dengan pi 4 adalah minus 6. Satu benar. Lanjut ke pernyataan yang kedua. Ini kita nyari PGS tapi kita juga harus butuh Y1 namanya ya.
Berarti kita sekalian nyari Y1. Di sini kita masukin X-nya tadi 45 diketahui. Berarti nilai Y1 yang buat nanti di PGS-nya ya. Buat di PGS atau nanti PGN di nomor 3-nya. Y1-nya 6 cos. Tadi udah ketahuan ya. 2X kan 2 kali 45, 90 ya. Ini disubstitusi ke fungsi awal. Kalau nyari Y gitu kan ya. X yang diketahui. 90 kurang 60 derajat ya. Yaitu 6 cos 30. Kalau 6 cos 30 itu 6 kali setengah ke 3. Ternyata hasilnya 3 kali 3. Ini Y1-nya. Nah, kalau PGS, jangan lupa semuanya rumusnya itu adalah Y min Y1 sama dengan MGS dikali X min X1. Di mana min Y1-nya adalah 3 kali 3, Y min 3 kali 3. MGS-nya min 6 dikali X min Pi per 4. Sesuai soalnya ya tadi untuk S1-nya. Nah, ini benar ya. Benar juga untuk pernyataan 2. Y min sesuai dengan yang diminta. PGS kurva F-nya. Dan satu lagi yang pernyataan ketiga, kalau pernyataan 3 itu kan butuh M normal ya. Karena pertanyaannya garis normal, M normal itu rumusnya min 1 per MGS karena dia saling tegak lurus. Ini sama aja kayak mencari persamaan tegak lurus ya. Yang hubungan garisnya adalah M2 sama min 1 per M1. Kalau ini min 1 per MGS, berarti min 1 MGS tadi min 6 ya. Nah, min ketemu min plus ya. Nah, berarti MGN-nya atau MN ya, MGN atau MN seperenam. Berarti kesimpulannya PGN yang kita dapatkan di pernyataan 3 adalah Y min 3 kali 3 gitu ya. Karena X-nya masih sama, kita pakainya yang Pi per 4 ya. Tadi udah dapat ini juga ya di soal ya. Sama dengan seperenam MN-nya dikali X min X1-nya 45 derajat atau Pi per 4. Nah, ini salah ya. Dia minus di sininya nih. Ya, harusnya kan MN-nya positif 1/6. Jadi, pernyataan 3 salah. Sehingga nomor 3 kunci jawabannya adalah BBS. Nah, benar salah. Lanjut nomor 4. Di sini kita akan mencari persamaan garis singgung yang sejajar dengan garis yang ini ya. Seperti biasa, langkah pertama, kalau mau nyari garis sejajar, kita harus tahu dulu bahwa nilai M1 di garis ini ya, sembarang M1-nya itu dengan rumus yang pernah diajarkan di SMP, yaitu min A per B. A itu koefisien X, dan B itu koefisien Y. Nah, ini kita dapetin akar 2 sebagai koefisien X-nya dibagi sama B, 8 akar 2, yaitu ya koefisien Y. Maka di sini hasilnya min 1/8. Min A per B. Nah, dan ini akan sama dengan MGS. Kenapa? Karena dia ada hubungan itu sejajar. Kalau sejajar berarti M-nya sama. Jadi kita akan dapat langsung MGS-nya yaitu min 1/8. Yang kedua kita turunkan fungsi kurva yang di soal angka keduanya yaitu Y aksen gitu ya. Ini ada 1/8, tulis 1/8-nya dikali oleh turunan 90 min 2 X itu min 2 ya. Dikali cos itu min sin turunannya ya, min sin dari 90 derajat min 2X. Ini kalau dikecilin jadi sama dengan min kali min plus ya berarti ya. Ini minnya coret. Ada min demin ya, karena kan turunan cos min sin, ada min juga nih muncul di positif. Dan kebetulan kita udah dapet MGS-nya di soal tadi ya. MGS ini kan nilainya kan 1/8 ya. Sedangkan MGS itu kan sama dengan Y aksen ya definisinya. Berarti kita bisa kita langsung ganti nilainya jadi min 1/8 gitu ya, sama dengan 2/8 ya. 2/8 sin 90 min 2X. Gitu. 90 min 2X. Karena minnya udah habis dia coret. Min. Nah, ini 8 coret ya. 8-nya coret. Terus ini 2-nya pindah ke kiri jadi setengah tadi ya. Jadi ya. Berarti min setengah gitu ya. 2-nya pindah ke kiri jadi min setengah adalah sin 90 min 2X. Berarti kita di sini mau nyari nilai sin yang min setengah. Nah, kalau sin min setengah itu di kuadran ke-3 dan 4 gitu ya. Jadi untuk langkah berikutnya di sini kita mulai dari kuadran ketiga dulu karena sin negatif di kuadran ketiga. Dan kuadran 3 itu nilai yang min setengah adalah sin 210 derajat karena dia berkaitan dengan sin 30 ya relasinya. Dan dia di kuadran 3 minus, ini coret sinnya. Berarti nanti jadinya
Ini bisa kita pindah 2x di sebelah sini ya, biar plus. Terus 210 derajat ke kiri jadi min ya. Jadi 90 kurang 210 itu adalah min 110 derajat. Plus minus K kali 360. Jangan lupa ya kalau sin cos sama ya. Kita bagi 2 jadi 60 X plus minus K kali 180 derajat. Ada minnya tadi ya. Nah, min 60. Ya, ini kan kita mintanya yang interval plus aja ya. Berarti kita usahakan nantinya biar nilainya dia positif itu X-nya. Berarti kita nanti pakai operasi mana? Kita pakai operasi yang minus. Nanti biar pas pindah ruas dia jadi positif nih nilai X-nya gitu ya. Jadi ini bisa kita ganti jadi min 60 sama dengan X gitu ya semuanya. Dikurang K, jadi plusnya dihapus aja gitu ya. Kali 110 derajat. Nah, nanti biar pindah ruas jadi positif tentunya gitu ya nilainya. Jadi kalau ini kalau K-nya 0 udah pasti nggak bisa ya. Karena kalau K-nya 0 kan X-nya min 60. Dan ini kita nggak ambil karena nggak masuk ke interval gitu ya semuanya. Salah. Tapi kalau K-nya 1, ini jadinya X-nya adalah min 60. Itu kan harusnya min 1 kali itu ya. Pindah ruas ke kiri. Jadi positif. Positif 1 kali 180 derajat. Itu sama dengan 180 kali 60. Yaitu 120 derajat. Ini memenuhi karena berada di antara 100 sampai 105. Nah, itu untuk kuadran ketiga dapat satu nilai X gitu ya. 120 derajat. Gitu. Nah, nanti coba lagi semuanya yang satu lagi ya. Ini kita simpen dulu di sebelah sini ya. Kita simpen di sebelah sini aja. Kita udah dapat satu X-nya. Dapat X-nya yaitu 120 derajat. Ini buat X1 ya nanti ya semuanya. Gitu. Nah, kita nanti sekalian nyari satu kemungkinan lain. Kalau ada gitu ya. Nyata selain kuadran 3, untuk relasi yang minus itu bisa di kuadran keempat. Kalau kuadran 4 itu yang kita pakai adalah sin 330 derajat ya semuanya ya. Karena berkaitan dengan sin 30. Nah, ini kita ganti, kita coret. Kita hapus dulu maksudnya ini. Ya, 330 pindah ke kiri jadi min 330 tadi ya. Berarti 90 kalau dikurangin 330 ya, itu adalah min 240 ya hasilnya gitu. Nah, ini bagi 2 jadi min 120. Oke, dan kita masih pakai yang tadi ya. Nah, tapi kalau ini, kalau kita pakai K-nya 0 kan nggak memenuhi ya. Karena X-nya negatif gitu. Nah, kalau kita ambil K-nya 1, ini tadi hasilnya kalau dipakai, kalau 0 dia min 120 nggak bisa masuk ya. Tapi kalau K-nya 1, dia jadinya min 120 ditambah 180, itu hasilnya 60 ya. Tapi karena 60 ini bukan interval, jadi 60-nya pun juga nggak diambil nilainya. Jadi salah juga gitu ya, TM juga nih. Karena yang diminta kan dari 100 derajat ya. Gitu. Sehingga yang 60 pun juga tidak memenuhi. Sehingga yang kita ambil hanya yang ini aja berarti ya. Ketemu X-nya di yaitu 120 derajat. Nah, sehingga apa semuanya? Sehingga di sini eh, kita akan dapetin jawabannya gitu ya untuk nomor 4 ya. Ya, itu kesimpulannya dengan rumus PGS. Jangan lupa kita nyari Y1 sekalian ya. Kita belum nyari Y1 berarti sebelah sini aja ya, nyari Y1-nya. Nyari Y1 sebelah sini aja. Jadi kalau Y1 sama dengan masukin posisi awal ya. 1/8 cos. Tadi X kita dapetin nilainya 120 derajat. Berarti 90 dikurang 2 kali 120 derajat. Berarti 1/8 cos. Kalau 90 kurang 240 itu kan min 150. Berarti 1/8 cos min 150 derajat. Gitu semuanya ya. Karena kan 90 kurang 240 itu adalah min 150. Nah, nantinya kalau sifat cos min alpha itu kan sifatnya sama dengan cos alpha ya. Sudah pernah kita pelajari di kelas 11 dulu. Kalau cos min alpha itu cos alpha
Berarti ini samanya dengan 1/8 cos 150 ya. Jadi minnya nggak ada. Karena kan ini masuknya kan pakai penapan yang itu ya. Sifat yang dari di atas ya. Artinya sama aja kayak cos alfa gitu ya. Nah, kalau cos 150 kan min seakar 3 dikali lagi sama 1/8 hasilnya adalah min 1/16 akar 3 atau min akar 3/16 untuk Y1-nya. Sehingga barulah kita bisa menyimpulkan nilai dari PGS ya pertanyaannya, mencari PGS. Jadi kesimpulannya PGS-nya adalah Y min. Y1-nya adalah min akar 3/16, berarti Y plus aja langsung ya. Karena min ketemu min. Sama dengan M-nya tadi gradiennya min 1/8 ya di soal awal. Ya, min 1/8 dikali apa gitu ya. 1/8-nya itu dikali X min 120 derajat. Karena yang satunya tadi nilainya 120 derajat. Jadi seperti itu semua untuk nomor 4. Selanjutnya nomor 5 pun juga masih sama kayak tadi ya. Jadi sebelum kita mencari turunannya, kita tahu bahwa kalau M1 di nomor 5 ini yang rumusnya min A per B, nanti A-nya itu kan yang ada di garis ya. A-nya kan min 4 ya di soal ini ya. Nah ini nih. Berarti min 4 gitu ya dibagi koefisien B. B-nya itu 2 akar 3. Nah ini kalau misalkan dihitung sama aja dengan 2 per akar 3 ya. Karena min sama minnya habis, terus 4 bagi 2, 2. Jadi 2 per akar 3. Nah, karena di sini berkaitan dengan tegak lurus, berarti MGS nanti gitu ya. Yang kita cari itu adalah min 1 per M1. Atau 2 per akar 3. Ini kita tukar ke atas akar 3-nya. Jadi min akar 3 per 2. Atau min setengah akar 3 untuk MGS-nya. Nanti selanjutnya kita cari, ini bisa dijabarin dulu Y-nya. Jadi 1/6, 6-nya kali ke dalam ya. 6 yang ini kan di luar awalnya ya. Kita kali ke dalam jadi 1/6 sin 6x min 240 derajat semuanya. Nah, berarti di sini nantinya ya, kita turunkan sekalian nyari x ya. Berarti ini jadinya 1/6 gitu ya turunannya dikali turunan dari 6x min 240 adalah 6 aja. Turunan sin cos gitu ya. Cos dari 6x min 240 gitu. Nah, satunya habis. Satunya habis. 6-nya habis ya. Dan ini nilai MGS-nya tadi di soal min akar 32 ya. Sama dengan cos 6x min 240 derajat. Nah, ini cos yang min akar 3 itu ada dua macam ya. Pertama di kuadran kedua dulu. Kalau kuadran 2 dia nanti jadinya ya yaitu cos dari 150 derajat ya. Jadi cos yang nilainya min setengah akar 3 itu adalah cos 150 gitu ya. Berarti cos 6x min 240 derajat itu sama dengan cos 150 ya. Salah satu kemungkinannya ya. Karena kan cos 150 berkaitan dengan cos 30 yaitu setengah 3 karena kuadran 2 minus gitu ya. Cosnya coret berarti 6x langsung ini ya. Pindah luas 240-nya jadi ditambah dengan 150 yaitu 390 plus min K kali 360 gitu ya. Nah, ini kita kecilkan, kita bagi 6 ya. Biar angkanya kecil. 390 kalau bagi 6 itu 65 ya. Berarti X-nya itu adalah 65 derajat plus minus K kali 60. Dan di sini udah ketahuan sih ya kalau K-nya 0 kan dapat X-nya 65 ya. Sebenarnya ntar bisa langsung nih kalian ya kalau udah sesuai dengan interval dianggap benar ya. Karena nanti memang yang diambil cuma satu aja X-nya gitu ya, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Kalaupun nanti misalkan ada kemungkinan lain gitu ya. Tapi kalau nemunya udah sesuai interval, kan 65 itu kan udah sesuai sama intervalnya nih. Berarti ya udah gitu ya. Kita ambil ini aja gitu. Ya, yang bisa diambil adalah itu. Nah, soalnya nanti kalau udah kemungkinan lainnya lagi itu udah nggak masuk interval ya. Kalau kalian coba yang ini,
Yang satu lagi yang belum kan berarti cos 210 ya. Kalau tadi kan kita baru dapat yang 150 kan, kalau minus setengah ketiga itu kan ada dua kemungkinan. Nah, tapi kita nggak ambil yang ini ya. Kalau kita ambil yang cos 210 itu nggak bisa masuk interval X-nya ya. Nggak ada kemungkinannya gitu ya. Paling kecil itu nantinya kalau kita coba-coba dia dapatnya adalah 15 derajat ya. Dan 15 juga nggak masuk interval. Serta 75 juga sama. Jadi yang kita ambil benar ya hanya 65 aja. Kalau X1-nya udah dapat, kita bisa nyari ini ya, Y1 gitu ya. Maka Y1-nya gitu ya. Maka Y1-nya nanti kita masukin posisi awal, jadinya seper 6 ya. Y1-nya seper 6 dikali sin 6 dikali, nah X kan tadi 65 ya. 65 dikurang 40 itu kan 25 ya. Berarti 6 kali 25 nih. Nah, 25 kali 6 itu kan adalah 150. Sedangkan sin 150 itu adalah setengah. Berarti seperenam dikali setengah gitu ya. Maka hasilnya nanti didapatkan 1/12. Setelah dihitung gitu ya semuanya. Nah, itu Y1-nya. Berarti baru bisa dapatkan yang namanya PGS. Dari soal ini gitu ya. Berarti PGS-nya itu adalah Y min Y1-nya 1/12 sama dengan MGS itu tadi min setengah kali 3 ya. Berarti min angka 32 aja nulisnya nanti dikali X min 65 derajat. Itu nomor 5. Ya, semuanya seperti itu. Selanjutnya ke nomor 6. Kalau nomor 6 ini dia ya, nomor 6 kita cek. Ini kita hitung integral sekarang ya. Kita di sini hitung integral ya. Nah, integral pertama itu ada X plus yang A dulu kita hitung ya. 6A dulu. Yang 6A itu kan kita akan mengintegralkan nilai dari pembilang dulu ya di sini. Kita jabarin aja deh dulu ya, biar gampang nanti integralinnya. Integral ini kali pelangi ya, yang atas. Ini yang bawahnya jadi X pangkat setengah ya, karena akar ya. Berarti kali pelangi itu jadinya nanti 10X pangkat 4 dikurangi 4X pangkat 3 dikurang 12X ya semuanya. Habis itu masih panjang ini kali pelanginya. Satu lagi yaitu plus 30X pangkat 3 belakang kali depan, belakang kali tengah, berarti min 12X kuadrat, dikurang 12 kali 3, 36. Gitu. DX. Ya. Belum selesai, kita masih membongkar fungsi kali pelangi yang di atas ya. Tadi udah kita kali pelangi hasilnya yang ada di soal nomor 6A. Dan ini nantinya, ini jadinya 10X pangkat 4 ya. Terus ini dikecilin, min 4 tambah 30 itu jadi plus 26. X pangkat 3 ya. Habis itu di 30 kurang 4, 26. Terus ini ada min 12X kuadrat. Ada min 12X dan min 36. Ini semuanya nanti setiap sukunya dibagi sama X pangkat setengah baru bisa diintegralin gitu ya semuanya ya. Baru bisa diintegralkan. Nah, nanti sebelum integralkan, kita kecilin lagi gitu ya. Ini nanti jadi 10X pangkat kalau 4 kurang setengah itu 3/2. Sorry. 4 kurang setengah itu adalah 7/2 ya. Berarti 10X-nya pangkat 7/2 ditambah 26, X pangkat 3 dibagi setengah. 3 kurang setengah itu 5/2, berarti 26X pangkat 5/2 ya semuanya. 5/2 min ini 12X-nya 2 kurang setengah itu 3/2
12x ya. X-nya 1 kurang setengah-setengah. Dan X yang satu lagi ini 36 naik ke atas jadi min setengah ya. Nah, nanti baru kita integralkan semuanya. Hasil integralnya, jangan lupa rumus yang awal kita pelajari. Kita tulis lagi sebelah sini ya, rumusnya biar nggak lupa. Yaitu A dibagi N tambah 1, X pangkat N tambah 1 plus C. Gitu ya semuanya. Berarti kalau ini jadinya sama dengan 10 dibagi 7/2 tambah 1 itu 9/2 ya. X pangkat 9/2, pangkatnya tambah 1. Yang ini pun sama, 26 dibagi 5/2 tambah 1, 7/2 ya. X pangkat 7/2 gitu ya. Terus dikurangi 12 dibagi 3/2 tambah 1, itu 5/2 ya. 5/2, X pangkat 5/2 ya, tambah 1 rumusnya. Lalu min 12 lagi dibagi oleh setengah tambah 1, 3/2. X pangkat 3/2 dan minus 36 dibagi min setengah tambah 1 setengah ya. X pangkat setengah plus C gitu ya akhirnya. Plus C jangan lupa tambahkan ya konstantanya. Nah tinggal dikecil-kecilin ya angkanya ya semuanya nanti didapatkan untuk yang nomor 10A ya. 10A itu berarti hasilnya nanti sama dengan di A saja ya. Ini berarti 20/9 ya. 10 kali 2 kan 20 bagi 9. Naik ke atas nanti duanya. 20/9 X pangkat 9/2 gitu ya. Terus ditambah 26 kali 2, 52. 52/7 X pangkat 7/2 gitu ya. Nah, min 24/5 gitu ya. 24/5 X pangkat 5/2. Min ini 12 bagi 3, 4 kali 2, 8 ya. 8X pangkat 3/2. Terus habis itu min lagi 72 gitu ya. X 72X pangkat setengah ya. Terus tambah C deh akhirnya. Gitu. Ya, semuanya berarti itulah untuk solusinya nomor 1A ya. Nomor 6A. Jadi pertama kalian kali pelangi dulu, terus dibagi dengan penyebut, baru diintegralkan. 3 step berarti ya nantinya. Oke, 6A seperti itu. Lanjut nomor selanjutnya gitu ya. Yang nomor 6B masih. Yang 6 juga tapi yang B ya. 6B itu kita faktorin. Nah, ini lebih singkat lagi jawabannya ya. Jadi ini kebetulan 169 itu kan 13 kuadrat ya. Ini bentuk sempurna dari X kuadrat tambah 13 faktornya ya. Terus dikali X kuadrat tambah 13. Dibagi sama X kuadrat tambah 13 dx gitu ya. Nah, ini integralnya. Nah, gitu. Oke. Jadi bisa langsung faktorin kenapa? Karena 13 tambah 13 kan 26 ya. 26 X kuadrat. Terus kalau 13 kali 13 itu 169 gitu ya. Nah, ini bisa kita coret sama yang bawahnya ya. Sama coret-coret. Berarti kalian cuma integralin si X kuadrat tambah 13 dx aja. Itu hasil integralnya nanti adalah rumusnya pangkatnya tambah 1 ya. Berarti 1/2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1 gitu ya. Terus ditambah dengan 13 itu jadi 13X kalau diintegralin ya. Tambah X ya. Plus C atau sama dengan 1/3 X pangkat 3 tambah 13X tambah C. Tambah C. Ya. Seperti itu ya semuanya untuk nomor 6B. Nomor 7 selanjutnya gitu ya semuanya. Jadi di sini kita mau nyari ya. Jadi kita di sini kita mencari fungsi aslinya gitu ya. Fungsi aslinya ada fx gitu ya. Dan seterusnya
Sampai dengan di sini f aksen X dan F3. Kita akan mencari fungsi yang namanya fungsi awal yang sudah ada C-nya. Sebelum itu kita jabarin dulu f aksen X ya, kita kali pelangi gitu ya, baru nanti kita integralkan. Ya, kali pelangi dulu dan seterusnya gitu ya. Tambah dari 8x kuadrat dikali x itu jadinya 8x pangkat 3. Terus ditambah 8x kuadrat. 6x kali x itu 6x kuadrat. Ditambah 6x. Ya. Tambah 6x. Min 4x. Min 4. Nah, ini kita gabungkan, kita kecilkan. 8x pangkat 3 gitu ya. 8x pangkat 3 ditambah 8 tambah 6, 14, berarti 14x kuadrat. 6 kurang 4, 2x, berarti plus 2x min 4. Gitu. Nah, ini baru kita integralkan ya. Kita integralkan baru fungsinya. Setelah kita tadi kecilkan bentuknya ya. Yaitu nanti hasil f aksen x-nya dari integralnya gitu ya. Adalah sebagai berikut. Yaitu 8 dibagi 4 kan berarti 2 ya. 2x pangkat 4 ya jadinya. Nah kan pangkat 1, 8 bagi 4, 2. Terus sebelahnya 14/3 x pangkat 3 ya. Nambah 1 ya pangkatnya. Dan sebelahnya 2x jadi x kuadrat ya. Jadi x kuadrat integralnya lalu minus 4x. Maka nanti nilainya ketika tambah C sama dengan 10 hasilnya tadi ya di soal sudah diketahui gitu ya bahwa nilainya adalah 10. Nah ini ya nilainya 10. Berarti nanti 10 sama dengan kita masukkan X3 gitu ya sesuai dengan perintah soalnya yaitu 2 kali 3 pangkat 4 buat nyai C ya semua ya. 2 kali 3 pangkat 4 ditambah 14/3 dikali 3 pangkat 3 tambah 3 kuadrat min 4 kali 3 tambah C. Nah, berarti 10 sama dengan, ini kita hitung, 3 pangkat 4 itu 81 ya. 81 dikali 2 itu 162. Lalu 3 pangkat 3 itu adalah 27 bagi 39 kali 14 adalah 126. Tambah 9 ya. Tambah 9 min 12 tambah C gitu ya. Nah, nanti akan dapat C-nya semuanya ya. Kalau kita hitung berarti 162 tambah 126 tambah 9 min 12 aja ini nilainya 285 ya. Ini nilainya 285. Pindah luas 285-nya jadi min ya. Berarti 10 kurang 285 ya. Nah, nanti C-nya adalah min 275. Iya, dapatlah ya fungsi lengkapnya ya tadi ya. Setelah kita dapatkan fungsi lengkapnya, maka itulah fungsi yang sudah diintegralkan dengan lengkap C-nya gitu ya semuanya. Ya, itu kesimpulannya di sini aja di atas ya. Berarti fx gitu ya sama dengan fx-nya sama dengan dia ada 2x pangkat 4 ya. Terus ditambah 14/3 x pangkat 3 tambah x kuadrat min 4x min 275. Ya, itulah semua ya jawabannya untuk nomor 7.
Sekarang kita ke nomor 8. Nomor 28 itu kalau kita lihat nomor 8 ya. Ini kita akan menjawab 3 soal, mana yang benar, mana yang salah dari permasalahan integral dalam sehari-hari gitu ya. Oke. Nah, ini berarti kita harus ubah dulu ya fungsi persamaan gradiennya ya. Ini yang sudah diturunkan ya berarti ya. Jadi kita udah dapat turunannya di awal adalah 12x pangkat 3 min 12x pangkat setengah. Itu. Nah, nantinya fungsi ini kita integralkan. Kenapa? Karena kita belum tahu fungsi awal, tapi kita udah tahu fungsi dari gradien awalnya gitu ya. Nah, ini kita integralkan si Y aksennya gitu ya. Berarti Y aksen dx ya. Sama dengan, nah ini 12x pangkat 3 itu jadinya 12 dibagi 3 tambah 1. Itu kan 12/4 ya. Berarti jadi 3x pangkat 4. Integralnya untuk yang suku 12x pangkat 3 langsung ya. Terus yang ini yang sebelahnya min 12 dibagi 3/2 ya. Karena setengah tambah 1 itu 3/2. X pangkat 3/2 plus C. Nah, nanti kita sekalian nyari C-nya ya berarti ya kalau gitu. Ini kan nilainya di soal diketahui nilai Y awal adalah 12. Ya, Y awalnya 12 berarti 12 sama dengan X-nya kita masukin 4 ya. Berarti 3 kali 2 pangkat, sorry, 3 kali, ya 4 kuat 4 ya, berarti 4 pangkat 4. Min ini kan coret ya, 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Ya, berarti min 8 dikali 4 pangkat 3/2 ya. Tambah C. Nah, ini kita hitung lagi sebelah sini. Berarti 12 sama dengan, kalau 4 pangkat 4 kan itu hasilnya 256 ya. Kali 3, 768 ya. 768. Nah, ini 4 itu kan sama aja dengan 2 pangkat 2 ya. Kalau 2 pangkat 2 dipangkatin 3/2 itu jadi 8 ya nilainya. 8 kali 8, 64. Di 768 kurang 64 tambah C. Nah, ini hasilnya saja kelihatan ya, C-nya beda nih. Ya, kalau ininya benar nih, 3x pangkat 4 min 8 akar x pangkat 3. Gitu ya. Tapi yang C-nya beda nih hasilnya ya. Kalau kita hitung dia C-nya itu hasilnya min 692. Wah, jauh ya sama 10 ya. Berarti kalau gitu bisa kita pastikan ini bukan jawabannya. Jadi satu salah ya. Satu salah. Kita bisa langsung ke yang B-nya. Ini kita hapus ya yang pernyataan satu. Sekarang yang kedua ini kita MC itu fungsi yang sudah diturunkan. Kita mau nyari biaya total. Berarti kita integralkan yang pernyataan 2. MC-nya yaitu 6x tambah 5. Nanti setelah kita integralkan 6x tambah 5-nya, kita akan dapatkan fungsi integral tersebut. Ya, yaitu sama dengan 6 dibagi 2 itu kan 3, berarti 3x pangkat 2 plus 5x plus C ya. Ini dalam ribuan ya. Dan diketahui biaya produksi 6 unit. Ini TC ya, TC-nya. Biaya totalnya 150.000. Berarti nilai ini kita nanti masukin Y-nya atau TC-nya 150, X-nya itu 6 unit. Jadi ribuannya disimpan gitu ya, nol-nolnya. Yang diambil hanya 150-nya aja. Nah, ini dihitung 5 kali 6. X-nya 6 unit di soal udah ada. Tambah C. Berarti 150 sama dengan 36 kali 3, 108 ya. Kalau dihitung semuanya. Ya. Habis itu 108 tambah 30 tambah C. Nah, C-nya kita hitung nih ya. Nanti kalau dihitung berarti 150-nya dikurangi 108, dikurang 30 juga.
Hasilnya 12 dan sesuai dengan pernyataan soalnya nanti kita akan dapat fungsi umum TC-nya yaitu tadi yang sudah kita integralkan 3x kuadrat ditambah 5x tambah 12 dalam ribuan tentunya gitu ya. Nah, berarti 2 benar ya. Satu lagi yang pernyataan ketiganya ya tadi 1 salah 2 benar. Yang ini nomor 3 kita langsung integralkan ya karena buat nyari kecepatan kan buat integral dari percepatan ya kalau di fisika ya. Berarti ini diintegralin si 9t kuadrat tambah 4-nya gitu ya. Ini kita integralkan dengan satuan dt gitu ya. Maka nanti jadinya 9/3 berarti 3 ya. T pangkat 3 karena kan pangkatnya nambah 1 ya. Plus 4t plus c gitu ya. C-nya kita cari juga kita dia sama modelnya. Di sini yang diketahui itu adalah yang nilai kecepatan benda saat T-nya 2. Pas kita masukin T-nya 2, itu kecepatannya adalah 40 meter per detik. Berarti nanti untuk si nilai daripada C-nya bisa kita dapatkan dari 40 gitu ya. 40 sebagai fungsi kecepatannya sama dengan 3 dikali 2 pangkat 3, T-nya 2 diketahui soal ya. Tambah 4 kali 2 tambah C. Ini kalau dihitung 40 sama dengan 2 pangkat 3, 8 kali 3, 24 ditambah 8. Ya. Nah, tambah C gitu ya. 24 tambah 8, 32. 32 pindah ruas, maka C-nya 8. Nah, karena C-nya 8, tapi di sini minus, ya berarti salah. Ya, harusnya plus 8. Jadi jawabannya untuk nomor 8 SBS salah benar salah. Ya, itu nomor 8 semuanya. Kalau sudah ke nomor 9. Kalau 9 itu kita nanti nyari integral tentu ya. Integral tentu baik soal A maupun soal B. Kita mulai dari soal yang A dulu. Ya. 9A berarti integral dari min 4 sampai 3 gitu ya semuanya. Nah, ini kita kali pelangi dulu langsung. Berarti kali pelangi hasilnya nanti 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 2x min 5dx. Ya, min 5dx. Nah, ini kita integralkan langsung setelah kita kalikan pelangi tadi ya di awal. Yaitu 2 dibagi 4 kan setengah ya. Berarti hasil 2x pangkat 3 itu integralnya setengah x pangkat 4 ya. Pangkat tambah 1. Yang sebelahnya 5/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 5x ya. Min 5x. Nah, ini kalau ini nggak pakai C karena integral tentu yang kita itu nanti pengurangan dari ketika fungsinya dimasukin X3 lalu dikurangi dengan yang min 4. Fungsi batas atas kurang batas bawah. Itu kalau cara menghitung integral tertentu atau integral tentu dari fungsi aljabar. Ya. Sama kita hitung dari 3 dulu ya, masukin 3 ke fungsi awal. Berarti nanti yang 3 itu setengah dikali 3 pangkat 4 tambah 5/3 dikali 3 pangkat 3 ya. Kali 3 pangkat 3 min 3 kuadrat min 5 kali 3. Kurung gitu ya. Nanti dikurangin sama yang min 4 juga dihitung ya nanti. Setengah gitu ya dikali min 4-nya pangkat 4 gitu ya. Ditambah 5 kali min 4 pangkat 2.
dikurang 2 dikali min 4. Sorry, ini pangkat 3 ya maksudnya. Tadi. Nah, 5/3 ya harusnya malah ya. Nih, Bapak revisi dulu. Nah, ini ya, hasilnya 5/3 ya. 5/3 dikali min 4 pangkat 3, lalu min, saya lihat ya. Ini bukan min 2, tapi min 4 kuadrat ya. Dikurang kan yang fungsi yang sudah diintegralkan tadi ya. Masukin ya. Min 4 pangkat 2, min 5 kali min 4. Kurung ya. Nah, ya. Oke, ini kita kecilkan ya bentuknya semuanya. Untuk yang ruas kiri dulu, kita hitung berarti 3 pangkat 4, 81. Berarti 81/2. Yang sebelahnya itu 3 pangkat 3 kan 27 ya. 27 bagi 3, 9 kali 5, 45. 45 dikurang 9 kurang 15. Hasilnya 21 plus 21 ya berarti ya. Untuk yang ini yang bulat bentuknya bisa kita kecilkan di awal. Nah, nanti dikurang sama yang sebelahnya. Ini ada min 4 pangkat 4 ya. Kalau min 4 pangkat 4 itu dia hasilnya adalah 256 bagi 2. Itu 128. Terus itu ada min 4 pangkat 3. Min 4 pangkat 3 itu minus 64 ya. Minus 64 dikali 5 bagi 3 itu min 320/3. Dikurang 16 ditambah 20. Iya. Nah, ini langsung aja kita hitung ya semuanya. Langsung kita kecilkan bentuknya. 81/2 tambah 21 dikurang 128 ditambah 320/3 karena min-min tambah 16 min 20. Nanti kalau dihitung hasilnya adalah 217/6. Disamakan menyebutnya per 6 ya semua ya. Jadi seperti itu untuk yang nomor 9A. Gitu ya. Nah, kalau 9B ini berarti kalian tinggal ini aja semua ya. Tinggal pertama yang pasti diubah dulu ya fungsi yang pangkat di bawah jadi di atas. Nanti bentuknya jadi minus 2 ya. Berarti 6X dikurang ya 6X dikurang 9X pangkat min 2 ya. Naik ke atas pangkat min 2, pangkat 2-nya jadi min 2. Nanti kalau ditegakkan nih hasilnya 6X itu 6/2 X pangkat 2 atau 3X kuadrat ya. 3X kuadrat terus ini jadinya plus 9X pangkat min 1. Karena kan min 2 tambah 1 itu min 1, min ketemu min plus gitu ya. Jadi min 9 dibagi min 1 itu adalah 9. Dengan batas dari min 3 sampai 2. Gitu ya. Kalau X pangkat min 1 itu sama aja dengan 1X ya semuanya. Berarti ini kita hitung sama-sama lagi. Berarti jadi 3 dikali 2 kuadrat ditambah 9/2 gitu ya. Nah, terus dikurang masukin juga min 3-nya ke fungsi yang sudah diintegralkan tadi yaitu 3 dikali min 3 kuadrat batas bawahnya ya ditambah 9 dibagi min 3 ya karena kan 9 per X itu kan 9 per min 3. 9 per X 9 per min 3 ya gitu ya. Ini kalau kita hitung berarti jadinya 12 ditambah 9/2 ya. 12 tambah 9/2 ya karena kan 2 pangkat 2 4 kali 3 12 gitu ya. Terus dikurangin ini 9 kali 3 27 berarti kurang 27 ada minnya. Terus ada min ketemu min itu ya.
jadi plus, berarti plus 3 ya. Karena 9 dibagi min 3 itu min 3, ketemunya jadi plus. Nah, ini kita hitung 12 kalau dikurang 27 tambah 3 itu dia jadi min 12. Berarti nanti 9/2-nya kita kurangi 12 ya. Itu. Maka nanti hasilnya 9 kurang 24. Ya karena kan 2 kali 12 itu 24 ya. Yaitu min 15/2 jawabannya ya. Seperti itu semua yang nomor 9B gitu ya. Jawabannya min 15/2 setelah disamakan penyebut gitu ya. Nah, terakhir nomor 10 itu nantinya kita setelah menentukan integralnya nanti kita pakai Horner ya atau teorema sisa ya buat nyari P. Dan ini udah dilahat ya. Jadi ada rahat soal untuk nomor 10 ini nanti diganti jadi min 57 gitu ya. Bukannya kemarin kan sempat bukan min 57 ya, harus 65 ya. Tapi kita ganti angka belakangnya jadi min 57. Nah, ini kita integralkan langsung biasa ya. Jadinya nanti kalau 4x pangkat 3 jadi x pangkat 4. Lalu kalau 9x kuadrat jadi 3x pangkat 3 ya. Karena 9/3 soalnya ya. Kan pangkatnya tambah 1 ya. Sekali lagi kalau integral 3x pangkat 3 min 5x dengan batas dari P sampai 1. Sama dengan min 57 gitu ya. Nah, min 57 gitu ya. Oke. Ini kita masukin satu angkanya ya. 1/4 gitu ya. Min 3 kali 1/3 min 5 kali 1 gitu ya. Nah, min 5 kali 1 gitu ya. Oke. Habis itu nanti dikurangi oleh kurung gitu ya. Dikurang oleh gantian yang P-nya sekarang berarti P pangkat 4 min 3P pangkat 3 min 5P. Nah, hasilnya nanti sama dengan min 57. Gitu. Terus ini pindah ruas nanti semuanya ke kanan ya. Biar nanti kiri 0. Nah, ini kan minus kurung pindah ruas jadi plus ya. Berarti jadinya ntar P pangkat 4 min 3P pangkat 3 gitu ya. 3P pangkat 3 min 5P. Nah, ini min 57 ditambah ini ya. Ini kan 1 kurang 3 kurang 5 kan min 2, min 7 ya. Min 7 pindah ruas jadi plus min 57 tambah 7 min 50. Nah, nanti kita baru mencari P-nya menggunakan teorema sisa. Nah, karena random ini bebas angkanya apa aja. Coba-coba, Bapak coba angkanya nanti yaitu min 2 P-nya ya. Kita coba pakai Horner gitu ya. Kita kerjakan pakai Horner. Yaitu ada P, ada min 3. Pangkat 2-nya nggak ada 0 berarti ya. 0, min 5, sama min 50. Kalau ada yang pakai teorema sisa silakan ya. Boleh aja gitu ya. Jadi tinggal pilih mau pakai sisa. Kalau sisa kan berarti tinggal masukinnya P-nya min 2 ke fungsi awal gitu ya. Kalau pakai Horner kayak gini ya. Kayak biasa. Nanti kita hitung berapa. Pak, kalau kelamaan Honor gimana? Nah, berarti kita ganti aja. Jadi nggak usah pakai Honor ya. Kita apa namanya? Ini sorry bukan nggak jadi ya. Jadi dia salah. Maksudnya gini ya. Kalau Honor kan berarti bukan P maksudnya ya ini ya. Tadi. Sebentar. Bapak hapus dulu. Kita ulang lagi deh kalau Honor gini ya. Maaf ada kesalahan tadi bukan P maksudnya ya. Tapi 1 ya. Nah. 1 min 3. Terus angka 2-nya nggak ada 0 ya. Min 5 sama min 50. Ini kita cek tadi P-nya berapa gitu ya. Jadi kita coba misalkan P-nya min 2 gitu ya. Kalau dia 0 berarti itu solusinya gitu ya. Karena kan di sini kita mau nyari P-nya berapa gitu ya. Kita cek bener nggak kalau P-nya min 2 tuh dia 0. Cobanya gitu ya. 1 kali min 2 tambah min 3 min 5 gitu ya. Kali min 2 10 tambah 0 itu 10 kali min 20 tambah min 5 min 25
kali min 2, 50, dan tambah min 5. Oh, 0. Nyata ya. Berarti betul ya. Berarti solusinya udah ketemu nih langsung. Ya, berarti nilai P-nya adalah min 2. Kalau tadi masukin langsung ke sini juga sama ya. Langsung masukin ke sini nanti dapat hasilnya 0 juga kalau dihitung. Oke, itulah untuk nomor 10. Sekian, kalau banyak kekurangan mohon dimaafkan. Semoga lancar semua untuk ulangan tahlilnya di kelas 3 ini gitu ya, Asat. Ya, semoga hasil terbaik buat semuanya, baik kelas 12.3 maupun 12.4. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.